Kaisar Naga Abadi Chapter 2781 Bahasa Indonesia. Bab 2781 Gerbang Dewa Kuno. Setelah mengetahui fungsi hati Dewa Kuno, hati Lu Ming pun membara dengan penuh gairah. Jika tubuh sucinya terus tumbuh kuat, akankah dia menjadi sekuat Dewa Kuno di masa depan? Nak, aku punya kabar baik untukmu. Tadi, aku terus menyerap energi, dan masih banyak energi yang tersisa di tubuhku. Setelah aku memurnikannya, aku akan mentransfernya kepadamu, dan kultivasimu akan meningkat satu tingkat lagi. Rumus kuantitas mengatakan, benar-benar, Lu Ming hampir tertawa terbahak-bahak. Kali ini, meskipun prosesnya sangat berbahaya, hasil panennya juga menakjubkan. Kultivasinya telah meningkat ke tahap kedua dari alam dewa sejati, dan dia telah memadatkan hati Dewa Kuno. Tubuh surgawinya juga beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan kekuatan tubuh dewa yang dimilikinya saat ini, sudah cukup untuk mengembangkan formula karakter pertempuran hingga 4 kali lipat kekuatan tempurnya. Betapa besarnya panen itu. Lu Ming menenangkan pikirannya dan menenangkan diri. Ia mengamati kerumunan dan tatapannya akhirnya tertuju pada tetua pertama. Pada saat itu, tetua pertama melotot ke arah Lu Ming dengan tatapan berbisa. Kamu tidak perlu menatapku seperti itu. Aku harus berterima kasih padamu. Jika kamu tidak mengirimku ke formasi, aku tidak akan bisa memadatkan hati Dewa Kuno. Lu Ming tersenyum tipis. Tetua agung itu begitu marah hingga hampir memuntahkan darah. Sudah terlambat baginya untuk menyesal. Ususnya berwarna hijau karena penyesalan. Sebelumnya, Gu Xiong ingin membunuh Lu Ming, tetapi dia bersikeras mengirim Lu Ming ke dalam formasi. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan membantu Lu Ming, menyebabkan rencana mereka gagal pada langkah terakhir. Gu Xiong sangat marah hingga dia hampir mati. Dia menyesal tidak membunuh Lu Ming dengan satu pukulan. Jika dia melakukannya, dialah yang akan memadatkan hati Dewa Kuno. Namun, tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Tempat di mana 8 lembah berkumpul, bersama dengan 8 lembah lainnya, tiba-tiba bergetar hebat. Bahkan tanah pun bergetar hebat. Bunga-bunga Dewa Kuno yang menutupi seluruh gunung telah mengering. Sekarang, mereka telah berubah menjadi abu dan tersebar. Namun, tanah masih memancarkan cahaya yang menyilaukan. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Dan EBSCP, banyak keturunan Dewa Kuno mulai berteriak. Bahkan Gu Xiong, Gu Bo dan yang lainnya bingung, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Getaran tanah semakin kuat, dan cahaya di tanah semakin kuat dan kuat. Bahkan ada aura yang sangat mengerikan yang meledak keluar. Itu dipenuhi dengan aura kuno dan mengesankan. Seolah-olah ada gunung yang menekan tubuh semua orang, dan beberapa orang bahkan hampir memuntahkan darah. Mundur, mundur, teriak Gu Bo, memanggil keturunan Dewa Kuno untuk mundur. Baru setelah mundur agak jauh tekanannya berkurang. Senior Gu Bo, apa yang terjadi? Lu Ming berdiri di samping Gu Bo dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Entahlah, tempat berkumpulnya 8 lembah itu adalah tanah suci keturunan para Dewa Kuno. Selama ini, pemujaan terhadap leluhur dilakukan di sini, tetapi situasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Gu Bo mengerutkan kening. Dia telah hidup lama, tetapi ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu. Ledakan, ledakan, tanah tempat 8 lembah berkumpul bergetar semakin keras. Akhirnya, pilar cahaya besar melesat ke langit. Terdapat formasi misterius di sekitar Gunung Dewa Kuno, itulah sebabnya gunung itu tersembunyi dari dunia luar. Namun, pada saat ini, pilar cahaya melesat ke langit dan menghancurkan formasi di sekitar Gunung Dewa Kuno. Begitu formasi itu hancur, Gunung Dewa Kuno akan tersingkap. Adapun perisai cahayanya, langsung ditembakkan keluar angkasa. Sinar cahaya itu begitu terang sehingga bahkan mereka yang berdiri di planet lain di luar bintang Dewa Kuno dapat melihatnya, apalagi bintang Dewa Kuno itu sendiri. Setidaknya setengah dari orang-orang di bintang Dewa Kuno telah melihat sinar cahaya itu, dan banyak orang melihat ke arah ini. Lalu, apa itu?
Sungguh keributan yang mengerikan. Mungkinkah harta karun yang tak tertandingi telah muncul? Ayo pergi dan lihat. Dengan sekejap mata, mereka melesat menuju ke arah Gunung Dewata kuno. Pada saat itu, Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Karena pada saat ini, di tempat lembah cahaya berkumpul, sebuah pintu perlahan muncul. Ini adalah pintu perunggu besar yang tingginya 10.000 zang. Pintu ini menjulang tinggi di antara langit dan bumi, dan ada banyak roh dewa kuno yang terukir di atasnya. Mungkinkah ini sekte dewa kuno yang legendaris? Gubo tampak teringat sesuatu dan berteriak kaget, tubuh tuanya gemetar karena kegembiraan. Gerbang dewa kuno itu pasti gerbang dewa kuno legendaris yang mengarah ke dunia dewa kuno. Saya tidak menyangka tempat berkumpulnya 8 lembah itu memiliki gerbang dewa kuno yang tersembunyi. Gusang dan Guling juga berteriak kegirangan, mata mereka menyala-nyala karena kegembiraan. Ada sebuah legenda kuno di antara keturunan para dewa kuno. Legenda mengatakan bahwa gerbang dewa kuno mengarah ke dunia dewa kuno. Jika seseorang memiliki kesempatan untuk memasuki dunia dewa kuno, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi dewa kuno dan menjadi tak terkalahkan di dunia. Bagaimana mungkin mereka tidak tergerak oleh hal ini? Gerbang dewa kuno yang mengarah ke dunia dewa kuno. Lu Ming terkejut ketika mendengarnya. Gerbang dewa kuno muncul. Gerbang itu berdiri di antara langit dan bumi dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Gerbang dewa kuno itu terdiri dari 2 pintu perunggu yang tertutup rapat. Namun, seiring berjalannya waktu, cahaya di gerbang dewa kuno semakin redup. Akhirnya, cahaya itu menghilang, hanya menyisakan pintu perunggu kuno yang berdiri di antara langit dan bumi. Tekanan besar itu juga telah hilang. Ayo pergi dan lihat. Gubo, Gusang, Guling, dan yang lainnya tidak bisa tetap tenang. Mereka bergegas menuju gerbang dewa kuno. Keturunan dewa kuno lainnya mengikuti dari belakang, hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga tetua agung dan yang lainnya. Tertawa. Pada saat ini, Kiu-Kiu, yang tadinya berada di pergelangan tangan Lu Ming dalam bentuk gelang, berubah menjadi bola bundar dan melayang di udara. Sepasang mata muncul di bola matanya dan menatap gerbang dewa kuno. Mulutnya terbuka lebar dan tampak sangat bersemangat. Anak kecil, apa yang ingin kamu lakukan? Lu Ming sedikit penasaran. Tertawa cekikikan, mulut besar Kiu-Kiu terus menutup, dan matanya dipenuhi dengan keserakahan saat menatap pintu dewa kuno. Jangan bilang kamu berpikir untuk menggerogoti pintu perunggu itu. Lu Ming bertanya tanpa berkata apa-apa, dia tidak menyangka Kiu-Kiu akan mengangguk terus-menerus. Dahi Lu Ming dipenuhi keringat dingin. Anak kecil, jangan bertindak gegabah. Lu Ming memberi instruksi dengan suara rendah. Dia membawa Kiu-Kiu dan terbang menuju gerbang dewa kuno. Gubo dan yang lainnya sudah mendarat di bawah gerbang dewa kuno. Gerbang dewa kuno sangat besar. Tingginya puluhan ribu kaki dan lebarnya puluhan ribu kaki. Mereka sekecil semut di depan gerbang dewa kuno. Gubo dan yang lainnya mencoba mendorong gerbang dewa kuno agar terbuka, tetapi itu seperti seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Gerbang dewa kuno tidak bergerak sama sekali. Pada akhirnya, hampir semua keturunan dewa kuno bergabung untuk mendorong gerbang dewa kuno, tetapi hasilnya sama saja. Lu Ming juga ikut bergabung, tetapi tidak ada gunanya. Nak, jangan buang-buang waktumu. Gerbang ini sangat kuno dan berat. Ada formasi besar yang terukir di atasnya. Kau tidak bisa membukanya hanya dengan kekuatanmu. Kata Bon, Kaisar Naga Abadi Chapter 2782 Bahasa Indonesia. Bab 2782 Bab 2781 Raja Dewa turun. Lu Ming tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mundur agak jauh dan tidak melanjutkan serangan. Kiu-Kiu ingin bergegas keluar beberapa kali tetapi dihentikan oleh Lu Ming. Lagi pula, ada begitu banyak keturunan dewa kuno yang hadir. Dia benar-benar sedikit takut bahwa Kiu-Kiu akan menimbulkan masalah. Gubo dan yang lainnya mencoba segala macam cara, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Wus, wus, wus. Pada saat ini, garis-garis cahaya pelangi terbang dari kejauhan, seolah-olah meteor jatuh dari langit. Dan itu adalah pemandangan yang sangat spektakuler. Orang-orang lain di bintang dewa kuno akhirnya tiba.
Ini, mungkinkah itu Gunung Dewa Kuno? Bukankah pemimpin zona kita pergi ke Gunung Dewa Kuno? Mengapa Gunung Dewa Kuno muncul dengan sendirinya? Pintu yang besar sekali. Apa itu? Ayo pergi dan lihat. Satu demi satu sosok terbang ke Gunung Dewa Kuno dan gerbang perunggu. Enyah. Gubo berteriak dengan marah, aura alam dewa surgawinya menyebar, menyebabkan orang-orang ini terkejut dan mundur. Bintang dewa kuno ditempati oleh para dominator. Kultivasi tertinggi para dominator itu hanya puncak dewa sejati dan sebagian besar dari mereka telah meninggal di Gunung Dewa Kuno. Orang-orang yang datang sekarang tidak lebih dari tahap 6 dewa sejati. Di bawah tekanan Gubo, mereka tentu saja tidak berani bertindak gegabah. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Mereka memenuhi langit, dan jumlahnya tidak terhitung. Gubo menghela napas panjang. Dengan begitu banyak orang, bahkan jika kultivasinya tinggi, dia tidak bisa menekan mereka. Terlebih lagi, berita itu mungkin akan menyebar dengan sangat cepat. Pada saat itu, kekuatan utama Qin Tianxing akan turun, dan mereka akan semakin tidak berdaya. Sebenarnya berita itu sudah tersebar, tidak hanya penduduk asli di Bintang Dewa Kuno. Ada juga murid seperti Lu Ming yang datang dari 13 klan surga Qin untuk berlatih di Bintang Dewa Kuno. Mereka telah menyebarkan berita tentang perubahan Bintang Dewa Kuno dan gerbang perunggu. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seseorang bertanya pada Gubo dan yang lainnya. Sekarang, Gunung Dewa Kuno telah sepenuhnya ditempati oleh orang lain. Ada orang di mana-mana, dan mereka tidak bisa lagi menahan situasi. Ayo, kita tinggalkan tempat ini. Kita cari tempat tinggal lain. Tempat ini sudah tidak layak untuk ditinggali lagi. Gubo menghela napas panjang, merasa sangat tidak berdaya. Keturunan dewa kuno lainnya juga tidak berdaya. Namun, mereka tahu bahwa tempat ini memang tidak cocok untuk ditinggali. Ketika kekuatan besar dari Qin Heaven Star Domain turun, mereka pasti tidak akan mampu melindungi Gunung Dewa Kuno. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bahkan mungkin menghadapi malapetaka pemusnahan. Ayo pergi, Lu Ming. Kita pergi dulu. Jaga diri. Gubo menangkupkan tinjunya ke arah Lu Ming. Hati-hati di jalan. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, mari kita bertemu lagi jika ada kesempatan. Gu Xing juga berjalan mendekat untuk mengucapkan selamat tinggal. Meskipun Lu Ming telah menyebabkan Gu Xiong berada di ambang kematian, Gu Xing tidak menyalahkannya. Dia tahu bahwa Gu Xiong telah mendatangkan semua ini pada dirinya sendiri. Selain itu, Lu Ming juga telah menyelamatkan sebagian besar keturunan Dewa Kuno. Jaga dirimu baik-baik. Kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Lu Ming tersenyum. Dan EBSCP, keturunan ras Dewa Kuno semuanya pergi dan menghilang di Cakrawala. Begitu keturunan Dewa Kuno pergi, kerumunan itu segera terbang menuju gerbang Dewa Kuno, mencoba membukanya. Tentu saja, gerbang Dewa Kuno tidak dapat dibuka hanya dengan sejumlah besar orang. Tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tetap tidak dapat membukanya. Pada saat ini, Lu Ming diam-diam mendekati gerbang Dewa Kuno. Anak kecil, lakukan apapun yang ingin kau lakukan, tapi berhati-hatilah. Lu Ming memberi instruksi pada Qiu. Cekikikan. Qiu segera merangkak keluar, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigit pintu perunggu itu. Jantung Lu Ming berdebar kencang. Dia menatapnya dengan gugup. Berderit, berderit, berderit. Qiu menggigit pintu perunggu itu dengan kejam, mengeluarkan suara yang menusuk telinga. Ledakan. Pintu perunggu itu bergetar, dan tekanan yang mengerikan menyebar. Ah! Apa yang terjadi? Sarang. Banyak orang langsung terpental akibat tekanan ini. Tidak bagus. Ekspresi Lu Ming berubah. Qiu menggigit lebih keras dan menggerogoti sekuat tenaga. Giginya yang tajam benar-benar menggigit pintu perunggu. Berdecit, pada saat ini, gumpalan petir menyebar dari pintu perunggu, memancarkan fluktuasi energi yang mengerikan. Tidak bagus, Qiu, cepat mundur. Lu Ming segera berteriak. Itu karena gumpalan petir menyebar ke arah Qiu. Tertawa cekikikan. Qiu mengerahkan seluruh tenaganya dan menggigit sekuat tenaga. Akhirnya, ia menggigit sepotong kecil perunggu dan mundur dengan panik, tetapi sudah terlambat.
Seberkas petir menyambar tubuh Qiu Qiu, dan Qiu Qiu terpental. Bola-bola, Lu Ming terkejut. Dia berlari ke arah tempat Qiu Qiu diledakkan dan melihat bahwa Qiu Qiu telah jatuh dengan keras ke tanah dan tidak bergerak lagi. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia berlari cepat dan menyadari bahwa seluruh tubuh Qiu Qiu menghitam, seolah-olah terbakar. Hati Lu Ming hancur. Namun, di saat berikutnya, tubuh bulat Qiu Qiu berguling 2 kali, dan mulut besarnya muncul lagi, menggigit beberapa kali sambil mengeluarkan suara tertawa. Orang ini baik-baik saja. Lu Ming merasa tenang. Dasar kau, orang ini, kau bahkan rela mengorbankan nyawamu demi makanan. Lu Ming menggendong Qiu Qiu dan memarahi sambil bercanda. Qiu Qiu berubah menjadi gelang dan melingkari pergelangan tangan Lu Ming. Auranya sangat lemah. Qiu Qiu telah tersambar petir dari pintu perunggu dan terluka parah. Aku harus pergi dulu. Banyak orang sudah memperhatikan Lu Ming. Dalam sekejap, Lu Ming meninggalkan Gunung Dewa Kuno dan tiba di sebuah gunung yang jaraknya lebih dari 100.000 mil. Dia mengamati perubahan gunung dari kejauhan. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar Gunung Dewa Kuno. Beberapa hari kemudian, memang ada tokoh penting yang datang. Karakter mengerikan yang merupakan keturunan dari sekte terdekat dengan klan 13 Surgawi Qin. Orang ini diselimuti cahaya surgawi, memancarkan tekanan yang mengerikan. Semua orang tertekan oleh tekanan ini dan hampir muntah darah. Mereka semua mundur dengan panik, meninggalkan pintu perunggu. Sosok itu berdiri sendirian di depan pintu perunggu. Ledakan. Sosok itu tiba-tiba bergerak. Cahaya surgawi yang mengerikan melesat ke arah pintu perunggu, mencoba meledakkannya hingga terbuka. Ledakan, sebuah ledakan keras terdengar dari pintu perunggu. Namun setelah ledakan itu, pintu perunggu itu tetap tidak bergerak. Buka itu, mati, teriak sosok itu, kekuatan surgawinya membara seperti api, dan aura yang lebih mengerikan pun meledak. Banyak orang gemetar dan memuntahkan banyak darah, mereka hampir mati tertimpa reruntuhan. Mundur, mundur, cepat mundur. Banyak sekali orang yang mundur dengan panik dan ketakutan. Aura yang mengerikan. Meskipun dia berada lebih dari 100.000 mil jauhnya, Lu Ming bisa merasakan tekanan yang mengerikan menekannya. Dia hanya bisa mundur. Dia hanya merasa lebih baik setelah mundur 100.000 mil lagi. Nak, itu Raja Dewa. Kata Bon acuh tak acuh. Dia memang seorang God King. Lu Ming terkesiap. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Raja para Dewa beraksi. Kekuatannya benar-benar mengguncang bumi dan dapat menelan gunung dan sungai. Itu sangat mengerikan. Kalau dikatakan Dewa Surgawi merupakan ahli di wilayah bintang surga Qin, maka God King sudah pasti merupakan karakter setingkat penguasa di wilayah bintang surga Qin. Kaisar Naga Abadi Chapter 2783 Bahasa Indonesia Bab 2783 Ouyang King Siang. Para Raja Dewa jauh lebih berkuasa dibandingkan para Dewa Surgawi. Ketika Raja Dewa murka, bintang-bintang meledak. Legenda mengatakan bahwa ketika banyak God King bertarung, mereka bahkan dapat menghancurkan planet kehidupan yang sangat besar, cukup untuk membayangkan betapa mengerikannya God King. Banyak sekali orang yang berdiri di kejauhan, memandangi Gunung Dewata Kuno. Ledakan, Raja Dewa itu melancarkan gerakannya lagi, membombardir pintu perunggu. Ledakan, 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 pintu perunggu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan dan menghalangi serangan Raja Dewa. Namun, pintu itu juga menimbulkan getaran yang mengerikan. Lu Ming dan yang lainnya berdiri di kehampaan. Tanah bintang Dewa Kuno berguncang, bahkan ada retakan di tanah yang memanjang ke kejauhan. Banyak orang yang hadir terkejut dengan kekuatan God King. Mereka secara naluriah mundur beberapa langkah dan menyaksikan dari jauh. Ledakan, ledakan. Raja Dewa terus mundur, tetapi sia-sia. Dia tidak bisa membuka pintu perunggu itu. Bahkan, sambaran petir setebal gunung melesat keluar dari pintu perunggu dan menyambar ke arah Raja Dewa, memaksanya mundur. Betapa mengerikannya. Saat melihat kekuatan petir, Lu Ming dipenuhi rasa takut. Kekuatan petir yang menyerang Qiu Qiu sebelumnya bahkan tidak 1/10.000 dari ini. Jika tidak peduli seberapa kuat vitalitas Qiu Qiu, itu hanya akan berubah menjadi abu. Sepertinya kamu tidak bisa melakukannya sendirian.
Sebuah suara datang dari langit berbintang yang jauh. Ketika suara itu pertama kali terdengar, suara itu masih berada di langit berbintang di luar atmosfer bintang dewa kuno. Namun, pada saat suara itu selesai berbicara, sesosok sosok telah muncul di dekat Raja Dewa. Aura yang dipancarkan sosok ini sama mengerikannya. Tanpa diragukan lagi, dia juga seorang ahli God King. Kamu mungkin juga tidak bisa membukanya, Sang God King sebelumnya mendengus dingin. Coba saja dan Anda akan tahu. Raja Dewa di belakangnya berkata dengan dingin dan menyerang gerbang Dewa kuno. Getaran yang mengerikan meletus, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Raja Dewa di belakang tidak dapat membuka gerbang Dewa kuno. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak ahli yang datang. Tokoh-tokoh utama dari 13 klan surgawi Qin tiba satu demi satu. Bahkan raja-raja dewa terus berdatangan. Dan EBSCP, di belakang mereka, tokoh-tokoh utama dari 3 faksi hegemon, serta anggota sekte Kongsuan dan sekte-sekte lainnya, semuanya telah mengirim raja dewa mereka. Bahkan klan Jiwa Es dan klan Api Merah telah mengirimkan tokoh-tokoh penting mereka. Jelas, kemunculan sekte dewa kuno telah mengejutkan sistem bintang surga Qin. Akan tetapi, meski banyak sekali kekuatan dan para ahli yang berulang kali mencoba, mereka tidak dapat menerobos gerbang dewa kuno dan memasuki dunia di baliknya. Ada formasi di sini. Hanya orang yang ahli dalam formasi yang bisa membukanya, kata seorang God King. Setelah itu, berita itu pun menyebar, dan para ahli dari Qin Heaven Starfield yang ahli dalam formasi juga bergegas datang. Formasi ini rumit, butuh waktu setidaknya beberapa dekade hingga ratusan tahun untuk memecahnya. Akhirnya, seorang master formasi sampai pada suatu kesimpulan. Butuh waktu bertahun-tahun. Sepertinya mustahil untuk membuka pintu perunggu itu dalam waktu singkat. Saya pikir akan ada acara yang menarik untuk ditonton. Saya akan kembali lagi nanti. Banyak orang menggelengkan kepala dan meninggalkan bintang dewa kuno. Sudah saatnya aku pergi. Perjalanan ini bisa dianggap sukses total. Lu Ming merenung sejenak, lalu meninggalkan bintang dewa kuno dan menuju sekte Kongsuan. Setelah perjalanan panjang, Lu Ming kembali ke sekte Kongsuan. Berita tentang apa yang terjadi di bintang dewa kuno telah menyebar ke seluruh sistem bintang surga Qin. Banyak orang di sekte Kongsuan sedang mendiskusikan masalah ini. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu, pintu itu tidak juga terbuka dan popularitasnya pun perlahan memudar. Di sekte Kongsuan, sebagian besar diskusi adalah tentang kompetisi sekte. Ada banyak sekali murid sekte dalam dan luar di sekte Kongsuan. Oleh karena itu, kompetisi sekte akan diadakan sesekali. Selama seseorang dapat menunjukkan keterampilan mereka dalam kompetisi sekte, mereka tidak hanya akan mendapatkan ketenaran, tetapi mereka juga akan menerima hadiah yang besar. Kompetisi sekte akan berlangsung dalam 3 tahun, dan banyak orang sudah menggosok tangan mereka dan menyeka telapak tangan mereka, bersemangat untuk mencoba. Namun, Lu Ming sama sekali tidak tertarik dengan hal ini. Selama perjalanan ke bintang dewa kuno ini, sekelompok besar Master Zona telah tewas di tangannya. Cincin penyimpanan Master Zona tersebut semuanya telah jatuh ke tangan Lu Ming, dan dia telah memperoleh sejumlah besar harta karun dan kristal surgawi. Oleh karena itu, Lu Ming sama sekali tidak peduli dengan hadiah kompetisi sekte. Kalau saja dia punya waktu, dia mungkin juga bercocok tanam. Dia tidak melihat Qiu Yue ketika kembali ke kediamannya. Lu Ming menduga bahwa Qiu Yue sedang berkultivasi di menara denyut nadi dewa atau tempat lain. Lu Ming duduk bersila di taman, diam-diam memahami formula karakter pertempuran. Sekarang tubuh sucinya telah meningkat beberapa kali lipat dan formula pertarungannya telah melipat gandakan kekuatan tempurnya, dia dapat mengolahnya. Seperti yang diharapkan, begitu tubuh surgawinya meningkat, pemahamannya tentang formula karakter pertempuran menjadi lancar. Tidak lama kemudian, Lu Ming berhasil menembus hambatan dan mengembangkan kekuatan tempurnya hingga 4 kali lipat. Ledakan. Tubuh Lu Ming memancarkan semangat juang yang kuat dan tubuhnya mengandung kekuatan yang mengerikan. 4 kali lipat kekuatan tempur, mata Lu Ming bersinar terang. Sekarang, kultivasinya sudah berada di puncak tahap kedua alam dewa sejati.
Jika dia menggunakan 4 kali kekuatan bertarungnya, dia pasti bisa mengalahkan atau bahkan membunuh lawan seperti Lezong. Sayang sekali peluang untuk memicu peningkatan 4 kali lipat kekuatan tempur masih belum tinggi. Lu Ming merenung. Dia baru saja membuat terobosan. Setelah penelitian Lu Ming, kemungkinan memicu peningkatan kekuatan tempur 4 kali lipat hanya satu dari beberapa lusin. Itu harus dipicu puluhan kali sebelum dapat dipicu dengan sukses. Namun, Lu Ming sangat percaya diri. Selama dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang formula karakter pertempuran, peluang untuk memicunya secara alami akan meningkat. Sama seperti bagaimana kekuatan tempurnya digandakan atau 3 kali lipat, itu akan mencapai tingkat keberhasilan 100%. Seseorang datang. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia merasakan seseorang terbang menuju halamannya. Lu Ming membuka pintu halaman dan berjalan keluar. Dia melihat 5 sosok terbang ke arahnya. Wu Zifeng, Yue Linglong. 2 di antaranya adalah Wu Zifeng dan Yue Linglong. Ada 3 orang lainnya yang datang bersama Wu Zifeng dan Yue Linglong, tetapi Lu Ming tidak mengenali mereka. Jelaslah bahwa seorang wanita muda adalah pemimpin ketiganya. Wanita ini sangat cantik dan dapat menyebabkan kehancuran sebuah kota. Wanita ini, jantung Lu Ming berdebar kencang. Penampilan wanita ini agak mirip dengan Yu Exin. 2 pemuda mengikuti di belakang wanita itu, melindunginya seperti pengawalnya. Lu Ming, kamu akhirnya kembali dari luar, Yue Linglong bertanya sambil tersenyum. Saya baru saja kembali. Apakah ada yang Anda butuhkan? Lu Ming berkata sambil tersenyum, sepupuku sedang mencarimu. Jadi, kami datang untuk mencarimu segera setelah kami mendengar bahwa kau sudah kembali. Yue Linglong berkata sambil tersenyum. Sepupumu. Tatapan Lu Ming beralih ke wanita muda itu. TDK terduga. Itulah kesan pertama Lu Ming terhadap wanita muda itu. Kultivasi pemuda ini tak terduga. Lu Ming tidak tahu seberapa kuat dia. Mari, perkenalkan. Ini ekspresiku, Ouyang Qingxiang. Dia putri bibiku Yu Exin. Kata Yue Linglong. Dia memang putri Yu Exin. Hati Lu Ming tergerak. Ketika melihat Ouyang Xiangqiang, Lu Ming merasa bahwa Ouyang Xiangqiang agak mirip dengan Yu Exin. Yue Linglong juga mengatakan bahwa dia adalah sepupunya, jadi Lu Ming punya dugaan seperti itu. Kaisar Naga Abadi Chapter 2784 Bahasa Indonesia Bab 2784 membahas kerjasama dengan orang suci. Aku akan memberitahumu berita lain. Sepupuku adalah wanita suci dari Sekte Kongsuan. Yue Linglong berkata sambil tersenyum. Gadis suci. Kali ini Lu Ming benar-benar terkejut. Sekte Kongsuan memiliki total 5 putra orang suci dan 2 orang suci wanita, dan mereka semua memenuhi syarat untuk bersaing memperebutkan posisi pemimpin sekte. Dia tidak menyangka Ouyang Qingxiang menjadi salah satu dari 2 orang suci. Perawan suci Ouyang, suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Lu Ming menangkupkan tinjunya dan menyapanya. Aku sudah lama mendengar tentangmu, Lu Ming. Kau memasuki Sekte Kongsuan sebagai murid teratas dari 13 klan Qintian. Saat pertama kali memasuki Sekte Kongsuan, kau hanya berada di alam setengah dewa. Namun, hanya dalam beberapa dekade, kau memasuki alam dewa sejati dan menjadi murid Sekte Dalam. Kecepatan kultivasi seperti itu benar-benar mengejutkan. Ouyang Qingxiang tersenyum, saya hanya beruntung, hanya beruntung. Lu Ming mengucapkan beberapa patah kata dengan rendah hati dan mengganti topik pembicaraan. Aku bertanya-tanya mengapa perawan suci Ouyang datang menemuiku. Saya tidak akan bertele-tele. Saya di sini untuk mengundang Anda bergabung dengan faksi saya. Bagaimana? Kata Ouyang Qingxiang, seperti yang diharapkan. Lu Ming mengerutkan bibirnya sedikit. Memang, Ouyang Qingxiang datang untuk mengundangnya bergabung dengan faksinya. Namun, wanita suci Ouyang Qingxiang datang sendiri, ketulusannya tidak buruk. Sayangnya, Lu Ming tidak berniat bergabung dengan sekte manapun, dia tidak mau mendengarkan perintah siapapun. Perawan suci Ouyang, maafkan aku karena mengecewakanmu. Aku tidak berencana untuk bergabung dengan faksi manapun saat ini. Kata Lu Ming, kau tidak ingin bergabung, Lu Ming, kau harus mempertimbangkannya dengan hati-hati. Gadis suci Ouyang tercengang.
dia tidak menyangka Luming akan menolaknya ketika dia secara pribadi datang untuk mengundangnya. Benar sekali, Luming, kamu harus mempertimbangkannya dengan saksama. Sepupuku adalah wanita yang sangat cantik dan dia masih lajang. Yue Linglong berkata lembut dan mengedipkan mata pada Luming. Luming menyentuh hidungnya tanpa berkata apa-apa dan menggelengkan kepalanya. Saya menghargai niat baik Anda, perawan suci Ouyang. Namun, saya benar-benar tidak berniat bergabung dengan faksi manapun. Anak nakal, jangan tidak tahu terima kasih. Sang putri suci sudah memberimu banyak muka dengan datang sendiri untuk mengundangmu, tetapi kau masih saja menolaknya berkali-kali. Kau benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Benar sekali. Anak ini, apakah dia tidak tahu situasi yang dihadapinya? Sekte Tianhong dan Sekte Cahaya Terapung sama-sama ingin membunuhmu. Apakah kamu tahu bahwa gadis suci kita mengambil risiko berselisih dengan Sekte Tianhong dan Sekte Cahaya Terapung dengan mengundangmu? Apakah kamu mengerti? Kedua pemuda di belakang Ouyang Qingxiang tidak dapat menahannya lebih lama lagi dan mulai memaki-maki dia. Kalian berdua, diam. Ouyang Qingxiang memarahi kedua pemuda itu dan menyuruh mereka diam dengan patuh. Luming, jika kamu tidak mau setuju, aku tidak akan mempersulitmu. Aku akan pergi sekarang. Ouyang siang-siang menangkupkan kedua tangannya. Tunggu. Pada saat itu, Luming tiba-tiba memanggil Ouyang Qingxiang. Mata Ouyang Qingxiang berbinar, dia pikir Luming telah berubah pikiran. Perawan suci Ouyang, meskipun Luming tidak berniat bergabung dengan faksi Anda, masih ada kemungkinan bagi kita untuk bekerja sama. Kata Luming, kerjasama, Ouyang Xiangqiang sedikit terkejut. Benar, kerjasama, kita akan bekerja sama, Luming mengangguk lagi. Anak, dua pemuda di belakang Ouyang Qingxiang tidak dapat menahannya lagi. Salah satu dari mereka berteriak, bocah, menurutmu siapa dirimu? Beraninya kau bicara tentang kerjasama dengan gadis suci. Apa kau benar-benar berpikir kau adalah tokoh nomor satu? Benar sekali. Wanita suci kita mengendalikan sebuah faksi, ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya. Kamu ini apa? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk bekerja sama dengan gadis suci kita? Kenapa kamu tidak buang air kecil dan melihat pantulannya? Konyol, sungguh konyol. Kedua pemuda itu memandang Luming dengan pandangan meremehkan dan hina. Kalian berdua, berhenti bicara. Ouyang siang-siang melirik kedua pemuda itu dengan ketidakpuasan. Luming tersenyum tipis dan tidak peduli dengan kedua pemuda itu. Dia menatap Ouyang Qingxiang dan berkata, perawan suci Ouyang, kamu harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati. Ekspresi Luming tenang dan penuh percaya diri. Ouyang siang-siang tengah berpikir keras. Tetapi kedua pemuda itu tidak tahan lagi. Betapa sombongnya. Aku ingin melihat kualifikasi apa yang kau miliki untuk bisa begitu percaya diri. Kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara tentang kerja sama dengan Sein? Seorang pemuda meraung dan melangkah maju, aura kuat meletus dari tubuhnya. Dia mengangkat tangannya, dan kekuatan surgawi yang tebal mengembun menjadi tangan besar, yang menekan Luming. Mata Ouyang Qingxiang berkedip-kedip, tetapi dia tidak menghentikannya. Dia juga ingin melihat seberapa kuat kekuatan tempur Luming. Yue Linglong dan Wu Zifeng ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Tahap 7 Alam Dewa Sejati. Tingkat kultivasi pemuda ini berada pada tahap ke-7 Alam Dewa Sejati dan dia merupakan kesayangan surga dengan kekuatan tempur yang luar biasa dahsyat. Sebuah jejak telapak tangan besar menekan Luming. Suara mendesing, Luming mengarahkan jarinya dan aliran kekuatan jari, bagaikan kilatan tombak, menyerang jejak telapak tangan itu. Aduh, jejak telapak tangan langsung ditembus oleh kekuatan jari dan runtuh. Pemuda itu terkejut. Ia tidak menyangka Luming akan menggagalkan gerakannya dengan mudah. Ambillah ini. Segel Dewa Naga bertanduk. Pemuda itu meraung dan mengaktifkan keterampilan surgawiah hingga tingkat ekstrim, menghujani Luming dengan kekuatan dahsyat. Namun, kultivasi pemuda itu hanya pada tahap ke-7 alam dewa sejati. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan tempurnya, Luming tidak menganggapnya serius. Sekarang giliranku. Suara dingin Luming terdengar. Sebuah tombak panjang muncul dan tersapu keluar. Ledakan.
Ketika segel besar milik pemuda itu bertabrakan dengan cahaya tombak, segel itu memancarkan cahaya yang menyilaukan lalu pecah. Cahaya tombak itu tidak berhenti dan terus menekan pemuda itu. Wah! Pemuda itu terpental oleh cahaya tombak itu dan dia batuk sejumlah besar darah. Kekuatan pertempuran ini, mata indah Ouyang siang-siang dipenuhi dengan keterkejutan. Kekuatan tempur Lu Ming benar-benar melampaui ekspektasinya. Dewa sejati tingkat kedua benar-benar menghancurkan dewa sejati tingkat ketujuh kesayangan surga. Kekuatan bertarung semacam ini bisa dikatakan mengerikan. Orang ini menjadi lebih kuat. Meskipun Yue Linglong dan Wu Zifeng tahu betapa mengerikannya Lu Ming, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pemuda lain di belakang Ouyang Qingxiang hampir ketakutan setengah mati. Dia menatap Lu Ming dengan wajah pucat. "Apakah kamu masih ingin mencoba?" Lu Ming menatap pemuda itu dan berkata dengan dingin. Pemuda itu menggigil dan berkeringat dingin. Dia tidak berani melangkah maju. Kekuatan tempurnya hanya setara dengan pemuda sebelumnya. Dia masih akan dihancurkan oleh Lu Ming jika dia maju. Mengagumkan, mengagumkan, kekuatan tempur saudara Lu tak tertandingi. Aku telah melihat banyak orang jenius, tetapi aku belum pernah melihat seorang jenius seperti saudara Lu. Ouyang Xiangqiang mendesah berulang kali. "Sekarang, apakah kamu memenuhi syarat untuk bekerja sama dengan gadis suci?" Lu Ming tersenyum, "Tentu saja kau memenuhi syarat. Jika saudara Lu tidak memenuhi syarat, siapa yang memenuhi syarat?" Kata Ouyang Qingxiang. Meskipun kemampuan Lu Ming saat ini kuat, Ouyang Qingxiang tidak menganggapnya serius. Yang dia hargai adalah potensi Lu Ming. Lu Ming sangat berbakat. Jika dia dewasa, dia pasti akan mendapat tempat di Sekte Kongsuan. Bukanlah hal yang mustahil baginya untuk menerobos ke alam surgawi dan menjadi orang suci ke-8 dari Sekte Kongsuan. Kaisar Naga Abadi Chapter 2785 Bahasa Indonesia Bab 2785 Bab 2784 Pengumpulan Orang Suci. Tetapi, aku takut beberapa orang kesayangan surga di bawah naungan gadis suci itu tidak akan yakin dan akan menolak. Lu Ming tersenyum, seolah menyiratkan sesuatu, "Kenapa aku harus melakukannya?" Ouyang Qingxiang tersenyum dan menoleh ke arah kedua pemuda itu. Wajahnya menjadi gelap. "Kalian berdua, minta maaf kepada saudara Lu." Suaranya dingin dan tegas, memancarkan kesan keagungan. Ekspresi kedua pemuda itu jelek. Mereka berjalan ke arah Lu Ming dengan kepala menunduk dan membungkuk. "Kami buta sebelumnya. Mohon maafkan kami dan jangan merendahkan diri seperti kami." "Tidak masalah." Lu Ming melambaikan tangannya. "Perawan suci Ouyang, mari kita bekerja sama. Aku yakin kau tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Saya tidak pernah menyesali apapun yang telah saya lakukan." Ouyang Qingxiang tersenyum, dan keduanya mengobrol sebentar sebelum Ouyang Qingxiang pamit. "Lu Ming, kekuatanmu semakin bertambah. Kami bukan tandinganmu lagi." Yue Linglong cemberut dan berkata, "Saya terkejut dengan kultivasi Anda." Lu Ming mengamati Yue Linglong dan Wu Zifeng dengan rasa ingin tahu. Aura mereka sangat kuat dan tingkat kultivasi mereka jelas telah mencapai tahap keempat alam dewa sejati. Perlu diketahui bahwa ketika mereka berada di tanah rahasia naga hitam, mereka berdua baru saja menerobos ke tahap pertama alam dewa sejati belum lama ini. Hanya dalam beberapa tahun, mereka berdua telah menerobos ke tahap keempat alam dewa sejati. Kecepatan kultivasi seperti itu bisa dikatakan mengejutkan. Lu Ming mendapat bantuan rumus kuantitas dan serangkaian pertemuan kebetulan untuk mencapai kultivasinya saat ini. Dia tidak menyangka bahwa kecepatan kultivasi Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak lebih lambat darinya. Beberapa waktu lalu, Zifeng dan aku kembali ke kampung halamannya dan melakukan pelatihan seperti hantu. Kupikir aku bisa jauh melampauimu, tapi aku tidak menyangka kau begitu abnormal. Yue Linglong berkata tanpa daya. Mata Lu Ming berkedip, sepertinya latar belakang Wu Zifeng tidak sederhana. "Ngomong-ngomong, Lu Ming, turnamen antar sekte Kongsuan akan segera dimulai. Apakah kamu akan ikut serta?" Yue Linglong bertanya. "Saya tidak berpartisipasi. Saya tidak tertarik." Lu Ming menggelengkan kepalanya. "Sayang sekali. Jika Anda ikut berpartisipasi, Anda mungkin akan mengejutkan semua orang." Wajah Yue Linglong penuh rasa kasihan.
Wajah Yue Linglong penuh rasa kasihan. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Yue Linglong dan Lu Ming berpamitan dan pergi. Lu Ming kembali ke kamarnya dan melanjutkan kultivasinya. Turnamen Sekte Kongsuan merupakan ajang akbar bagi sekte tersebut karena merupakan ajang kompetisi antar 7 golongan putra suci dan perawan suci. Setiap sekte memiliki banyak pengikut lahir dan batin. Dalam kompetisi sekte, faksi mana yang unggul dan faksi mana yang lebih kuat memainkan peran penting dalam perkembangan faksi tersebut di masa depan. Beberapa murid baru akan membuat pilihan berdasarkan kekuatan faksi mereka. Bahkan hal itu akan mempengaruhi pendapat beberapa petinggi sekte, dan akan berdampak signifikan terhadap persaingan di masa depan untuk memperebutkan posisi master sekte bagi seorang putra suci atau perawan suci tertentu. Semua faksi utama menaruh perhatian besar pada hal ini. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, para murid jenius dari berbagai sekte semuanya telah kembali ke Sekte Kongsuan untuk meningkatkan kekuatan mereka dan menunggu kompetisi sekte. Golongan putra orang suci Tianhong dan golongan putra orang suci Cahaya sementara juga mengesampingkan urusan Lu Ming untuk sementara waktu dan memusatkan perhatian pada persiapan untuk kompetisi antar sekte-sekte Kongsuan. Lu Ming tidak memperhatikan dunia luar dan fokus pada kultivasi. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 tahun berlalu dengan cepat. Kompetisi sekte akan segera dimulai. Yang perlu disebutkan adalah bahwa dalam 3 tahun ini, kultivasi Lu Ming telah maju 1 langkah lagi dan dia telah mencapai tahap ketiga Dewa Sejati. Di Gunung Dewa Kuno, Lu Ming telah menyerap energi bunga Dewa Kuno yang tak terhitung jumlahnya dan memadatkan hati Dewa Kuno. Kultivasinya juga telah maju ke puncak tahap kedua Dewa Sejati. Dia hanya selangkah lagi dari tahap ketiga Dewa Sejati. Setelah 3 tahun berkultivasi, tingkat kultivasinya akhirnya meningkat, dan kekuatan tempurnya meningkat 1 tingkat lagi. Tentu saja, tubuh surgawinya terus meningkat di bawah nutrisi dari hati Dewa Kuno. Meskipun kecepatannya tidak cepat, efeknya akan mengejutkan dalam jangka panjang. Yang terpenting, dia tidak perlu menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengolahnya, dan itu akan menguat secara alami. Ini adalah bagian mengerikan dari hati Dewa Kuno. Pada saat itu, Yue Linglong dan Wu Zifeng datang mencari Lu Ming. Lu Ming, apakah kamu benar-benar tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi sekte? Yue Linglong bertanya lagi. Saya tidak berpartisipasi, saya tidak tertarik. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita lihat. Semua ahli dari 7 sekte besar telah keluar. Banyak ahli dalam daftar peringkat Dewa Sejati akan bertarung. Pasti akan sangat sengit. Aku bahkan belum lahir di kompetisi sekte sebelumnya. Kata Yue Linglong. Turnamen antar sekte Kongsuan tidak memiliki rentang waktu yang pasti. Terkadang, turnamen diadakan setiap 10.000 tahun, dan terkadang, turnamen dapat diadakan setiap beberapa ratus ribu tahun. Kompetisi sekte terakhir terjadi lebih dari 80.000 tahun yang lalu. Daftar peringkat Dewa Sejati. Tatapan mata Lu Ming berkedip. Geng Dewa Sejati, sebagaimana tersirat dari namanya, merupakan sekelompok orang terkuat setingkat Dewa Sejati. Akan tetapi, itu benar-benar berbeda dari daftar peringkat Dewa Virtual. Peringkat Dewa Virtual hanyalah daftar peringkat di Sekte Kongsuan, dan di dalamnya tercantum pembangkit tenaga Dewa Virtual terkuat di sekte tersebut. Adapun daftar peringkat Dewa yang sebenarnya, tidak terbatas pada Sekte Kongsuan saja. Akan berhadapan dengan 13 klan surga Qin. Pada daftar peringkat Dewa Sejati, terdapat total 100 ahli teratas di alam Dewa Sejati. Mereka semua berasal dari 13 klan surga Qin. Tidak diragukan lagi, daftar peringkat ini memiliki pengaruh besar di wilayah bintang surga Qin. Mereka yang dapat dimasukkan dalam daftar peringkat Dewa Sejati semuanya adalah pakar teratas di alam Dewa Sejati. Lu Ming juga sangat penasaran. Bagaimana kekuatan tempurnya saat ini dibandingkan dengan para ahli teratas dari geng Dewa Sejati? Baiklah, mari kita pergi dan melihat bersama. Lu Ming mengangguk. Kemudian, dia, Wu Zifeng dan Yue Linglong menuju ke arah kompetisi sekte. Lokasi kompetisi sekte berada di tengah-tengah area sekte dalam dan luar. Ada sebidang tanah yang luas di sini, yang sangat cocok untuk kompetisi. Di tengah lapangan terbuka,
ada arena pertarungan yang besar. Saat ini, arena pertarungan itu dikelilingi oleh orang-orang. Lu Ming dan kelompoknya terbang dan berbaur dengan kerumunan, tidak menarik banyak perhatian. Putra suci Tianhong ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan semua orang melihat ke satu arah. Lu Ming juga melihat dengan rasa ingin tahu. Sekelompok orang terbang di atasnya. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berpakaian mewah. Dia memiliki aura bangsawan dan senyum percaya diri di wajahnya, seolah-olah dia memiliki kendali atas segalanya. Orang-orang di sekitarnya semuanya adalah elit. Mereka semua adalah para jenius dari faksi Putra Sein Tianhong. Apakah ini Putra Santo Tianhong? Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Le Zong berasal dari faksi Putra Santo Tianhong. Permusuhan antara dirinya dan faksi Putra Tianhong Sein semakin meningkat. Dia merasa bahwa cepat atau lambat dia harus melawan Putra Tianhong Sein. Putra suci refleksi juga ada di sini. Tiba-tiba seseorang berteriak. Benar saja, sekelompok orang lain terbang dari arah lain. Orang yang memimpin adalah seorang pemuda berbaju putih dan bercelana putih. Rambutnya yang panjang berkibar tertiup angin, dan dia tampan. Orang ini memiliki sikap yang luar biasa. Dia adalah putra suci yang penuh refleksi. Orang-orang yang mengikuti putra suci refleksi semuanya adalah orang-orang jenius. Lu Ming melihat Huang Wen di antara mereka. Kaisar Naga Abadi Chapter 2786 Bahasa Indonesia. Bab 2786 Santo Tertinggi. Fraksi Putra Tianhong Sein dan Fraksi Putra Suci Cahaya mengambang saling berhadapan dari kejauhan. Niat pertempuran yang kuat memenuhi udara. Kompetisi belum dimulai, tetapi suasana sudah dipenuhi bau mesiu. Sepupuku ada di sini. Yue Linglong berteriak kegirangan. Gadis suci Qingxiang ada di sini. Lalu, seseorang berteriak. Serentak mata semua orang beralih melihat ke kejauhan, terutama para murid laki-laki, yang matanya berbinar. Di kejauhan, sekelompok orang terbang mendekat. Kelompok orang ini sebagian besar adalah murid perempuan, dengan hanya beberapa murid laki-laki. Banyak murid perempuan yang sangat cantik. Tidak heran mata banyak murid laki-laki bersinar. Orang yang memimpin adalah Ouyang Qingxiang. Apakah itu gadis suci Qingxiang? Dia memang kecantikan nasional, dia sangat cantik. Dia benar-benar kecantikan yang tak tertandingi. Banyak pengikut sekte luar yang belum pernah melihat Ouyang Qingxiang sebelumnya, dan mata mereka semua berbinar. Putra suci Tianhong dan Putra suci Cahaya sementara juga memandang ke arah Ouyang Qingxiang, mata mereka menyala-nyala. Dengungs. Dengungs, dan EBSCP, Wus. Di kejauhan, orang-orang terus terbang. Putra-putra suci dan perawan suci lainnya juga tiba satu persatu. Putra suci Zixia memimpin orang-orang sektenya ke sini. Putra Santo Yankong telah memimpin faksinya ke sini. Gadis suci Suetan juga memimpin kelompoknya ke medan perang. Tak lama kemudian, 6 dari 7 putra suci dan perawan suci sekte Kongsuan tiba. Tak diragukan lagi, mereka semua adalah jenius yang tak tertandingi dan tak terduga. Ada juga putra suci tertinggi. Aku ingin tahu apakah dia akan datang secara pribadi kali ini. Sulit untuk mengatakannya. Putra suci tertinggi adalah yang terkuat dari semua putra suci. Fraksi putra suci tertinggi juga merupakan yang terkuat dari semua putra suci. Putra suci tertinggi tidak muncul dalam kompetisi sekte terakhir. Saya berharap putra suci tertinggi dapat menunjukkan dirinya. Dia idola saya. Banyak orang membicarakan hal ini. Di antara ketujuh putra suci dan perawan suci sekte Kongsuan, putra suci tertinggi tidak diragukan lagi adalah yang terkuat dan paling menjanjikan untuk mewarisi posisi pemimpin sekte di masa depan. Oleh karena itu, golongan putra suci tertinggi juga yang terkuat. Dalam kompetisi sekte terakhir, Sang Santo tertinggi tidak muncul, tetapi sektenya tetap mendominasi, menekan sekte-sekte Santo dan wanita suci lainnya. Pukul 22.48. Dalam kompetisi sekte terakhir, Sang Santo tertinggi tidak muncul, tetapi sektenya tetap mendominasi, menekan sekte-sekte Santo dan wanita suci lainnya. Lihat, orang-orang dari golongan Supreme Sein ada di sini. Seseorang berteriak, sekelompok orang terbang dari utara. Jumlah mereka banyak,
jauh lebih banyak daripada putra suci dan perawan suci lainnya. Lalu, putra suci tertinggi, itu benar-benar putra suci tertinggi telah muncul secara pribadi. Seseorang berseru kegirangan, orang suci tertinggi. Tatapan Lu Ming juga melihat ke atas, sekelompok besar orang terbang ke arah mereka. Namun, Lu Ming melihat seorang pemuda di tengah dengan sekali pandang. Pemuda ini tinggi dan kekar, matanya seperti bintang, dan wajahnya setajam pisau. Dia penuh dengan martabat dan memiliki aura supremasi. Lu Ming tahu bahwa orang ini pastilah putra suci tertinggi tanpa seorang pun mengatakan apapun. Begitu putra orang suci tertinggi tiba, putra orang suci Tianhong, putra orang suci cahaya sementara, Ouyang Qingxiang, dan yang lainnya semuanya tampak serius seakan-akan mereka tengah menghadapi musuh besar. Orang-orang dari golongan putra suci tertinggi berdiri di samping dan menunggu dalam diam. Hanya dalam waktu singkat, banyak sosok terbang keluar dari kedalaman area gerbang dalam. Master Sekte Kongsuan, Long Zhousan, telah tiba. Ada juga beberapa tetua sekte dalam yang datang. Sekarang, jumlah orangnya hampir tiba. Saya umumkan bahwa kompetisi sekte telah resmi dimulai. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, para pengikut sekte luar akan terlebih dahulu berkompetisi di atas panggung. Semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya hadiahnya. Sekarang, bagi para pengikut sekte luar yang telah mendaftar, saya akan mengundi untuk menentukan lawan mereka. Seorang tetua sekte dalam mendarat di arena pertarungan dan mengumumkan peraturan kompetisi. Kemudian, ia mengundi untuk memulai kompetisi. Pertama, para pengikut sekte luar mengambil tindakan dan pertempuran sengit pun dimulai. Namun, Lu Ming tidak terlalu tertarik dengan persaingan antara murid luar. Lagi pula, tidak banyak ahli yang layak mendapat perhatian. Orang-orang seperti Wing Demon, Feng Yuandao, dan Matman, yang dulunya berada di 10 besar daftar peringkat dewa virtual, telah berhasil menembus alam dewa sejati dan menjadi murid dalam. Sekarang, bakat di sekte luar semakin sedikit, dan bakat baru pun semakin sedikit. Namun, banyak orang masih menonton pertempuran dengan serius, terutama mereka yang berasal dari faksi 7 orang suci dan wanita suci. Mereka melihat para jenius dari sekte luar. Jika mereka tidak bergabung dengan faksi manapun, mereka bisa keluar dan mengundang mereka. Kompetisi antara pengikut sekte luar berlangsung selama setengah bulan sebelum akhirnya berakhir. Setelah itu tibalah saatnya kompetisi antara murid-murid batiniah. Kompetisi para pengikut sekte dalam merupakan sorotan nyata dan menarik banyak perhatian. Tentu saja, tidak semua murid sekte dalam harus berpartisipasi. Aturannya adalah bahwa hanya ahli alam dewa sejati yang harus berpartisipasi. Ketika seseorang mencapai alam dewa surgawi, karena jumlahnya terlalu kecil dan mereka terlalu kuat, mereka tidak perlu berpartisipasi. Pertarungan antara para ahli alam dewa sejati, masing-masing sekte besar mengirimkan para ahli alam dewa sejati mereka, sungguh sangat seru. Lu Ming juga terpesona oleh pemandangan itu. Ada berbagai macam ras, berbagai macam keterampilan surgawi, dan bahkan berbagai macam seni rahasia. Semuanya memiliki kekuatan luar biasa dan berbagai macam kemampuan surgawi. Akan tetapi, secara keseluruhan, tetap saja faksi putra suci tertinggi yang menekan yang lainnya. Pada akhirnya, semua sekte utama mengirimkan para ahli terbaik mereka ke daftar peringkat dewa sejati. Hanya ada 100 orang dalam daftar peringkat dewa sejati. Ketika mereka dibagi di antara 13 klan surga Qin, masing-masing klan memiliki kurang dari 10 orang. Terlebih lagi, jumlah orang yang berada di daftar peringkat dewa sejati selalu didominasi oleh 3 penguasa. Sekte Kongsuan memiliki total 8 orang dalam daftar peringkat dewa sejati. Ke-8 orang ini semuanya berasal dari 7 golongan santo dan santo wanita. 6 putra suci dan perawan suci lainnya masing-masing memiliki 1, sedangkan golongan putra suci tertinggi memiliki 2. Ledakan, di atas ring pertarungan, 2 petarung teratas dalam daftar peringkat dewa sejati bertarung dengan sengit dan saling beradu terus-menerus. Para pakar di daftar peringkat dewa sejati memang luar biasa hebatnya. Lu Ming memperhatikannya dengan saksama dan mendesah dalam hatinya. Kedua orang di ring pertarungan sama-sama lebih kuat dari Le Zong.
Perlu diketahui bahwa Le Zong telah berada di puncak alam dewa sejati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah mengembangkan cukup banyak keterampilan surgawi hingga ke puncak tahap keempat dan mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja, jadi kekuatan tempurnya tidak lemah. Namun, keduanya berada di atas musik. Daftar peringkat Dewa Sejati mencantumkan kelompok orang-orang terkuat di panggung Dewa Sejati dan itu bukan sekadar pertunjukan. Salah satu dari mereka berasal dari golongan putra orang suci Tianhong, sedangkan yang lainnya berasal dari golongan putra orang suci Zixia. Keduanya saling bertukar ratusan jurus. Pada akhirnya, ahli dari Sekte Putra Suci Tianhong menang tipis dan mengalahkan pihak lain. Putra Santo Tianhong tersenyum, sedangkan Putra Santo Zixia tampak muram. Kompetisi terus berlanjut dan sudah mencapai tahap akhir. Semua pertarungan antar ahli di daftar peringkat Dewa Sejati berlangsung seru. Beberapa hari berlalu sebelum kompetisi akhirnya berakhir. Kali ini, masih faksi Putra Suci tertinggi yang menekan semua orang dan menempati posisi pertama dalam kekuatan keseluruhan. Ada satu orang dari golongan Putra Supreme Saint yang kekuatannya sangat mengerikan. Dia menduduki peringkat ke-6 dalam daftar peringkat Dewa Sejati. 10 besar Dewa Sejati sebagian besar ditempati oleh 3 kekuatan penguasa. Mereka menduduki peringkat ke-6 dalam daftar peringkat Dewa Sejati, yang menunjukkan betapa kuatnya mereka. Orang ini merupakan ahli Dewa Sejati nomor 1 di Sekte Kongsuan, dan tidak diragukan lagi bahwa golongan Putra Suci tertinggi akan menjadi nomor 1. Kaisar Naga Abadi Chapter 2787 Bahasa Indonesia. Bab 2787 memberikan Lu Ming gelar orang suci. Kompetisi telah usai, dan hadiah telah dibagikan. Setelah pertempuran ini, gengsi golongan Putra Suci tertinggi secara alami naik ke tingkat lain. Tidak ada yang bisa menandinginya. Putra Suci dan perawan suci lainnya semuanya tampak berwibawa. Jika ini terus berlanjut, posisi pemimpin sekte masa depan mungkin akan jatuh ke tangan Putra Suci tertinggi. Aku harus mendapatkan benda itu. Dengan begitu, aku akan mampu melawan Putra Suci tertinggi. Putra Santo Tianhong mengepalkan tangannya. Baiklah, dengan ini saya umumkan bahwa kompetisi sekte telah resmi berakhir. Pemimpin sekte Kongsuan, suara Long Zusan bergema di seluruh area. Namun, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Namun, saya masih memiliki pengumuman besar untuk disampaikan hari ini. Ada sesuatu yang besar untuk diumumkan. Banyak orang tercengang dan mengungkapkan ekspresi penasaran. Bahkan sebagian besar tetua sekte dalam mengungkapkan ekspresi penasaran. Jelas bahwa mereka tidak tahu apa yang akan diumumkan oleh Gunung Perahu Naga. Hari ini, aku akan menganugerahkan gelar orang suci baru. Suara Gunung Perahu Naga terdengar serentak. Apa? Putra suci yang baru. Dia akan diangkat menjadi orang suci. Ini masalah besar, tapi belum ada yang cocok untuk itu akhir-akhir ini. Benar sekali. Satu-satunya kandidat yang cocok adalah tokoh nomor 2 dari golongan Putra Suci tertinggi. Apakah dia akan menjadi independen? Petik 2. Perkataan Gunung Perahu Naga membuat seluruh tempat menjadi riuh. Semua orang berspekulasi siapa yang akan dilantik Gunung Perahu Naga sebagai Putra Saint. Tidak semudah itu untuk menjadi orang suci. Pertama, seseorang harus menjadi dewa surgawi dan kekuatan surgawi yang dapat mereka kendalikan harus berada di atas tingkatan surgawi. Hanya dengan memenuhi kedua syarat ini seseorang dapat memenuhi syarat. Dan kini, hanya ada satu orang yang memenuhi kedua syarat itu, yakni orang kedua yang memegang komando di sekte tertinggi. Orang ini juga seorang jenius yang tak tertandingi. Saat itu, ia memiliki kesempatan untuk dianugerahi gelar orang suci. Namun, ia melepaskan posisi orang suci dan berpihak pada orang suci tertinggi. Hal ini menyebabkan kegemparan besar saat itu. 7 putra suci dan perawan suci juga mengerutkan kening. Santo ke-8 akan segera muncul. Mengkanonisasi seorang putra merupakan hal yang besar. Itu berarti persaingan mereka akan semakin besar. Lebih jauh lagi, setiap putra tambahan akan memiliki dampak besar pada situasi saat ini. Semua orang mencoba menebak siapa yang akan dilantik sebagai orang suci oleh Gunung Perahu Naga. Namun, mereka tidak merasa yakin.
Kemudian, tatapan semua orang tertuju pada Gunung Perahu Naga, menunggu jawaban. Perahu naga berdiri tinggi di langit dan melihat sekeliling. Pandangan mereka akhirnya tertuju pada Luming dan mereka berkata dengan keras, putra suci yang akan kuanugerahkan kepadanya adalah Luming. Saat berkata demikian, Gunung Perahu Naga menunjuk ke arah Luming. Mata semua orang tertuju pada Luming. Kemudian, seluruh tempat itu menjadi sunyi senyap. Aku, Luming juga tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa orang suci baru yang akan dianugerahkan Gunung Perahu Naga kepadanya ternyata adalah dirinya. Awalnya, seperti yang lain, ia penasaran ingin tahu siapa putra yang baru dilantik itu. Ia tidak menyangka bahwa itu adalah dirinya. Untuk sesaat, dia tidak dapat memahaminya dengan jelas. Luming, ini adalah misi yang kuberikan padamu. Kau harus menerima posisi putra suci. Luming mendengar suara Gunung Perahu Naga. Apa yang sebenarnya dilakukan orang tua ini? Luming akhirnya perlahan tenang dan pikirannya mulai berpacu. Dia tidak menyangka bahwa Gunung Perahu Naga memiliki niat baik. Orang tua ini telah menempatkan kutukan darah naga hitam di tubuhnya, jadi dia pasti tidak memiliki niat baik. Luming, kamu sudah menjadi orang suci. Banteng, kamu hebat, saudaraku. Yue Linglong dan Wu Zifeng juga tercengang dan tidak dapat pulih dari keterkejutan mereka untuk waktu yang lama. Itu dia, apakah dia putra yang akan dianugerahkan oleh pemimpin sekte kepadamu? Semua orang menatap Luming, tercengang. Kuncinya adalah, siapa dia? Ya, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Banyak orang berteriak. Lagi pula, Luming baru bergabung dengan sekte Kongsuan selama beberapa dekade, sementara banyak orang mengasingkan diri selama ratusan atau ribuan tahun. Kebanyakan orang belum pernah melihat Luming sebelumnya. Itu dia. Aku kenal dia. Dia baru saja masuk sekte itu puluhan tahun yang lalu. Apa? Dia dianugerahi gelar putra suci saat baru saja masuk sekte beberapa dekade lalu. Kamu pasti bercanda. Diam. Kecilkan suaramu. Hati-hati jangan sampai didengar oleh ketua sekte. Tapi bagaimana anak ini bisa memenuhi syarat untuk menjadi orang suci? Suasana menjadi gempar. Luming, seseorang yang baru saja bergabung dengan sekte beberapa dekade lalu, sebenarnya dianugerahi gelar orang suci. Apa yang terjadi? Ini bocah nakal, putra Santo Tianhong, putra Santo Cahaya Sementara, dan yang lainnya semuanya melotot ke arah Luming dengan tatapan mata yang tajam bagai pedang. Tuan Sekte, bawahan ini merasa masalah ini tidak pantas. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar dan menangkupkan tinjunya ke arah Gunung Perahu Naga. Ada apa dengan itu? Kata Gunung Perahu Naga dengan acuh tak acuh. Luming baru bergabung dengan sekte tersebut selama beberapa dekade. Kultivasinya saat ini baru saja mencapai dewa sejati belum lama ini. Dari sudut pandang manapun, dia tidak memiliki hak untuk menganugerahkan gelar orang suci. Kata lelaki tua itu, tetua itu adalah tetua dalam dan guru Ying Chang. Dia berasal dari faksi putra orang suci Tianhong. Ying Chang, kesayangan surga yang menduduki peringkat keempat dalam daftar peringkat dewa virtual, diam-diam telah diterima sebagai murid oleh orang ini. Kemudian, ia dibunuh oleh Luming di alam rahasia naga hitam, dan orang ini selalu membenci Luming. Karena Gunung Perahu Naga ingin menganugerahkan Luming gelar putra suci, ia tentu saja harus maju dan menentangnya. Benar sekali, ketua sekte, Anda tidak boleh melakukan ini. Setelah itu, beberapa tetua pengadilan dalam melangkah maju untuk mengajukan keberatan. Jelaslah bahwa para tetua dalam ini semuanya termasuk dalam golongan putra suci dan perawan suci. Apakah kalian semua meragukanku? Kata Gunung Perahu Naga dengan acuh tak acuh, namun dia memiliki kekuatan yang mengerikan. Beberapa tetua pengadilan dalam terkejut dan dengan cepat berkata, saya tidak mempertanyakan Anda, ketua sekte, hanya saja pengangkatan seorang Saint adalah masalah besar. Ketua sekte harus mempertimbangkannya dengan saksama. Benar sekali, pemimpin sekte, putra suci, dan perawan suci semuanya adalah jenius yang tak tertandingi. Tidak semua orang cocok dan memenuhi syarat. Putra Santo Tianhong melangkah maju dan membungkuk ke arah Gunung Perahu Naga. Tianhong benar, untuk menjadi putra suci, dua syarat harus dipenuhi. Pertama,
seseorang harus menguasai kekuatan surgawi tingkat dewa. Kedua, seseorang harus mencapai alam dewa surgawi. Lu Ming hanya berada di alam dewa sejati. Bagaimana dia bisa memenuhi syarat untuk menjadi putra suci? Pemimpin sekte, silakan tarik kembali perintahmu. Putra suci refleksi juga melangkah keluar dan menangkupkan tinjunya. Gunung Perahu Naga mengerutkan kening. Di sekte Kongsuan, status putra suci dan perawan suci bahkan lebih tinggi daripada para tetua batin. Putra suci dan perawan suci semuanya adalah jenius yang tak tertandingi. Tidak akan menjadi masalah bagi mereka untuk melangkah ke alam raja surgawi dan menjadi penguasa suatu wilayah. Kata-kata mereka akan jauh lebih berbobot daripada para tetua sekte dalam. Setelah itu, putra suci Zixia, putra suci Yankong, dan putri suci Suetan semuanya berbicara, membujuk Gunung Perahu Naga untuk menarik kembali perintah mereka. Hanya 2 dari 7 putra suci dan perawan suci yang tidak berbicara. Yang pertama adalah putra suci tertinggi. Dia hanya mengamati Lu Ming dengan rasa ingin tahu. Matanya berbinar namun dia tidak mengatakan apa-apa. Tentu saja, Ouyang Xiangqiang tidak akan banyak bicara. Dia dan Lu Ming adalah mitra. Jika Lu Ming bisa menjadi orang suci, dia akan lebih membantunya. Dia berharap Lu Ming akan menjadi orang suci. Kaisar Naga Abadi Chapter 2788 Bahasa Indonesia Bab 2788 Bab 2787 Bahkan bisa melawan dewa sejati. Lu Ming melihat dengan tenang dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia telah memikirkan tujuan tindakan Gunung Perahu Naga. Maksud dari Perahu Naga adalah untuk mendorongnya ke pusat badai dan memberikan tekanan padanya sehingga dia dapat berkembang lebih cepat dan kemudian bekerja untuknya. Lu Ming merasa bahwa ini adalah kemungkinan yang paling mungkin. Apakah kalian meragukan penilaianku? Kata Dragon Boat Mountain dengan acuh tak acuh, suaranya berubah dingin. Putra suci Tianhong, putra suci refleksi, dan yang lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi ekspresi mereka mengatakan semuanya. Mereka menentangnya. Baiklah, kalau begitu aku akan memberimu kesempatan. Tatapan Dragon Boat Mountain menjadi sangat tajam saat dia berkata, masing-masing sekte utama kalian dapat mengirim seorang ahli tingkat dewa sejati untuk menantang Lu Ming. Jika ada yang dapat mengalahkan Lu Ming, aku akan menarik kembali perintahku dan membatalkan gelar itu. Jika tidak ada dewa sejati yang dapat mengalahkan Lu Ming, maka Lu Ming akan menjadi putra suci yang baru. Apakah Anda memiliki keberatan? Perkataan Gunung Perahu Naga menyebabkan hati banyak orang bergetar. Semua dewa sejati dari sekte besar dapat menantang Lu Ming. Jika mereka menang, Lu Ming tidak akan bisa menjadi orang suci. Apa tingkat kultivasi Lu Ming? Seseorang bertanya dengan cepat. Aku sudah melihatnya, itu adalah tahap ketiga dari dewa yang sejati. Seseorang berkata, mereka yang tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi dari Lu Ming masih dapat mengetahui tingkat kultivasi Lu Ming dalam sekejap. Apa? Baru di tahap ketiga alam dewa sejati, dengan kultivasinya yang rendah, ahli alam dewa sejati manapun seharusnya bisa mengalahkannya. Benar, aneh. Apa maksud ketua sekte dengan kondisi ini? Kita pasti tidak bisa menang melawan Lu Ming. Aneh. Ini aneh. Banyak orang yang bingung. Gunung Perahu Naga tampaknya ingin menganugerahkan Lu Ming gelar putra suci. Namun, syarat yang mereka tawarkan jelas menunjukkan bahwa mereka tidak ingin Lu Ming menjadi putra suci. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa dewa sejati tingkat 3 dapat menang melawan para jenius dewa sejati dari 7 faksi besar. Sungguh lelucon. Dewa sejati tingkat 3 hanyalah dewa sejati tingkat rendah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan dewa sejati tingkat menengah dan tinggi, terutama ketika 7 sekte utama memiliki ahli dalam daftar peringkat dewa sejati. Keberadaan mereka dapat membunuh Lu Ming dengan 1 jari, tidak ada yang bisa dibandingkan sama sekali. Mata putra suci Tianhong, putra suci cahaya sementara, dan yang lainnya turut berbinar. Meskipun mereka tahu bahwa kekuatan tempur Lu Ming sangat kuat, tetapi ada batasnya, dia tidak mungkin sebanding dengan dewa sejati tingkat tinggi itu. Dari sudut pandang mereka, tindakan Gunung Perahu Naga hanya untuk memberi mereka jalan keluar. Baiklah, saya setuju dengan saran ini, saya juga setuju. Putra Santo Tianhong dan Putra Santo Cahaya sementara segera mengemukakan pendapat mereka.
Putra-putra kudus dan perawan suci lainnya juga setuju. Lu Ming, apakah kamu berani menerima tantanganku? Tatapan Gunung Perahu Naga kembali tertuju pada Lu Ming. Mengapa aku tidak melakukannya? Lu Ming berkata dengan keras. Karena keadaan sudah seperti ini, jelaslah bahwa Gunung Perahu Naga ingin dia mengambil alih posisi Putra Suci. Dia akan mengambilnya saat itu juga. Lu Ming bukanlah orang yang takut pada masalah. Wow, orang ini benar-benar berani menerima tantangan. Dia benar-benar tidak takut mati. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan disiksa. Ada tontonan bagus untuk ditonton. Banyak orang mencibir dan terlihat seperti sedang menyaksikan tontonan yang bagus. Lu Ming, semoga beruntung. Aku harap kamu bisa berhasil menjadi orang suci. Yue Linglong melambaikan tinjunya dan bersorak untuk Lu Ming. Kakak Lu, kamu pasti bisa melakukannya. Wu Zifeng juga menepuk bahu Lu Ming. Mereka telah melihat Lu Ming menekan dua bawahan Ouyang Qingxiang. Mereka sangat kuat. Jika Lu Ming mengambil tindakan, dia mungkin memiliki peluang untuk menang. Master Sekte, bisakah kita bertarung sampai mati dalam pertempuran ini? Kata putra Santo Tianhong, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Karena kau ingin bertarung, maka mari kita bertarung sampai mati. Kata Gunung Perahu Naga, terlepas dari hidup dan mati, itu berarti dia bisa membunuh. Anak ini sudah tamat, banyak orang memandangnya dengan rasa iba, berpikir bahwa Lu Ming pasti sudah mati. Aku akan melawan anak ini. Sebuah suara terdengar. Seorang pemuda dari golongan Putra Suci Cahaya melayang melangkah turun dan mendarat di atas ring pertarungan. Itu Huang Wen. Huang Wen akan segera bertindak. Seseorang berteriak. Benar, orang ini adalah Huang Wen. Huang Wen berada di tahap ke-8 alam Dewa Sejati. Untuk menghadapi Dewa Sejati tingkat ketiga, begitu dia bergerak, dia menggunakan Dewa Sejati tingkat ke-8. Ini juga membesar-besarkan masalah. Dia memang membesar-besarkan masalah kecil. Namun, ku dengar Huang Wen punya dendam terhadap Lu Ming. Kurasa itu sebabnya dia bertindak. Begitu, dia mencoba memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Lu Ming. Banyak orang sedang berdiskusi. Kakak, bunuh dia untukku. Hahaha. Di tengah kerumunan, Huang Wu meraung dalam hatinya seolah-olah dia sudah bisa melihat adegan Huang Wen membunuh Lu Ming. Ledakan. Huang Wen mendarat di atas ring pertarungan. Ia memancarkan aura kuat yang menekan Lu Ming. Nak, bagaimana kau ingin mati? Bicaralah. Suara dingin Huang Wen terdengar. Dia penuh percaya diri pada dirinya sendiri. Dia juga seorang jenius. Terlebih lagi, kultivasinya telah mencapai tahap 8 Dewa Sejati. Berurusan dengan Dewa Sejati tahap 3 benar-benar masalah kepastian. Sayangnya, dia tidak tahu bahwa dua orang elit dari Sekte Putra Suci Cahaya Terapung telah tewas di tangan Lu Ming. Dia tidak tahu bahwa Le Zong juga telah tewas di tangan Lu Ming. Mereka hanya tahu bahwa Lu Ming telah pergi keluar sebentar dan kembali dengan selamat. Mereka tidak tahu bahwa orang-orang itu telah dibunuh oleh Lu Ming. Mereka hanya mengira bahwa orang-orang itu tidak menemukan Lu Ming. Jika dia tahu bahwa Lu Ming telah membunuh orang-orang itu, Huang Wen tidak akan begitu yakin. Kamu terlalu banyak bicara. Lakukan saja. Aku akan memberimu kesempatan terakhir. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kata-kata besar, tinju badai. Huang Wen berteriak dingin dan meninju Lu Ming. Dengan sebuah pukulan, ledakan gemuruh datang dari langit. Itu seperti gelombang besar yang menghantam Lu Ming. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia memadatkan tombak panjang dengan kekuatan surgawi di telapak tangannya. 5 api surgawi menyala dengan ganas. Kekuatan surgawi yang tak terbatas berkumpul di tombak panjang dan dia menyapunya. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak raksasa melesat ke langit dan bertabrakan dengan kekuatan tinju gelombang 10.000 milik Huang Wen, menimbulkan ledakan yang memekakkan telinga. Setelah itu, kekuatan tinju Huang Wen bergetar terus-menerus dan dihancurkan oleh cahaya tombak. Ekspresi Huang Wen berubah drastis saat dia mundur ke tepi ring pertarungan sebelum dia berhenti. Ini, banyak orang tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Situasi ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka harapkan. Mereka mengira Huang Wen akan menghancurkan Lu Ming. Namun,
Mereka tidak menyangka bahwa Lu Ming akan mampu memukul mundur Huang Wen hanya dengan satu serangan. Bagaimana kekuatan bertarung dewa sejati tingkat ketiga bisa sekuat ini? Brengsek, Huang Wen meraung dalam hatinya. Ekspresinya sangat suram. Kekuatan tempur Lu Ming telah melampaui harapannya. Hanya sedikit kekuatan ini. Jika kamu memiliki keterampilan surgawi yang belum kamu gunakan, gunakan dengan cepat. Ini adalah kesempatan terakhirmu. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh, wajahnya penuh penghinaan. Kau mencari kematian. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatanku yang sebenarnya. Teknik pedang gelombang besar. Mati. Huang Wen meraung. Dia mengeluarkan pedang dan menyerang Lu Ming dengan sekuat tenaga. Dengan satu tebasan, 10.000 lapisan gelombang bilah muncul di kehampaan. Mereka bertumpuk satu sama lain dan menuju ke arah Lu Ming. Ini adalah keterampilan unik kartu truf Huang Wen. Kekuatannya sangat kuat. Ketika dia melakukannya dengan kekuatannya, dewa sejati tingkat 9 biasa akan terbunuh olehnya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2789 Bahasa Indonesia. Bab 2789 Bab 2788 Kutukan Iblis. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Kekuatan tempur Lu Ming meningkat 2 kali lipat dan dia menggunakan jurus pertama dari 3 serangan apokaliptik, penusuk langit. Seberkas cahaya tombak melesat ke langit dan sangat terang. Ledakan, ledakan, ledakan. 10.000 gelombang bilah pedang Huang Wen hancur satu demi satu. Pada akhirnya, cahaya tombak itu melesat maju dan berbenturan dengan teks berwarna kuning. Pada saat berikutnya, semua fluktuasi energi menghilang. Tombak panjang di tangan Lu Ming juga menghilang tanpa jejak. Lu Ming mendarat di arena pertarungan, wajahnya tanpa ekspresi. Adapun Huang Wen, matanya terbelalak tak percaya. Sebuah lubang berdarah muncul di antara alisnya, dan bagian depan dan belakang lubang itu tampak cerah. Cahaya di matanya cepat menghilang, begitu pula kekuatan hidupnya. Celepuk, Huang Wen terjatuh ke ring pertarungan, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Huang Wen telah meninggal. Sebagian besar orang yang hadir tercengang. Huang Wen benar-benar dibunuh oleh Lu Ming. Ini di luar dugaan kebanyakan orang. Dewa sejati tingkat 3 benar-benar membunuh seorang jenius dewa sejati tingkat 8. Ini juga terlalu dibesar-besarkan. Aneh. Lu Ming memang aneh. Dia terlalu abnormal. Tidak heran pemimpin sekte menjulukinya sebagai orang suci. Kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Banyak orang bergumam sendiri. Mereka akhirnya mengerti mengapa Gunung Perahu Naga menganugerahkan gelar orang suci kepada Lu Ming. Lu Ming adalah orang aneh. Tidak diragukan lagi, kekuatan surgawi yang ia kendalikan pastilah tingkat surgawi atau lebih tinggi. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menjadi sekuat itu. Ketika ia menjadi dewa surgawi dan putra suci, itu adalah hal yang pasti. Brengsek. Mata putra suci cahaya yang mengambang itu dingin. Kematian Huang Wen telah menyebabkan dia kehilangan seorang jenderal besar. Kakak laki-laki. Ah! Di tengah kerumunan, Huang Wu menjerit sedih. Wajahnya sepucat salju, dan wajahnya dipenuhi ketakutan. Di sekte luar Kongsuan, dia bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan berkat kakak laki-lakinya, Huang Wen. Sekarang setelah Huang Wen meninggal, siapa lagi yang bisa dia andalkan? Dia tahu bahwa hari-harinya di masa mendatang akan sulit. Bersihkan panggung pertarungan. Gunung Perahu Naga memberi instruksi, dan segera, seseorang turun untuk mengambil mayat Huang Wen. Siapa lagi di antara kalian yang ingin bertarung? Tatapan Lu Ming beralih ke orang-orang dari 7 faksi utama. Mo Ying, pergi dan bunuh dia. Putra Santo Tianhong memberi instruksi kepada seorang pemuda di belakangnya. Anak ini tidak akan hidup. Seorang pemuda berjubah hitam di belakang putra Dewa Hong berkata dengan dingin. Dia melangkah maju dan mendarat di arena pertarungan. Itu dia, Mo Ying. Putra Tianhong Sein mengirim orang ini secara langsung. Tampaknya dia bertekad untuk menang. Banyak orang sedikit terkejut. Dalam kompetisi sekte sebelumnya, Mo Ying telah menunjukkan kekuatan yang mengejutkan. Meskipun dia tidak sebagus 8 ahli teratas dalam daftar peringkat dewa sejati, dia tidak terlalu jauh. Kultivasi Mo Ying berada pada tahap 9 dewa sejati.
Bocah, kekuatanmu memang luar biasa. Aku memang terkejut kau bisa membunuh Huang Wen di tahap ketiga alam dewa sejati. Namun, hidupmu harus berakhir di sini. Hantu itu berkata dengan dingin. Huang Wen juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Lalu, dia meninggal. Jawaban sederhana Luming membuat wajah hantu itu tenggelam. Jangan bandingkan aku dengan sampah itu, bunuh saja. Hantu itu berteriak dan menyerang Luming. Namun, tiba-tiba menghilang saat sudah setengah jalan. Keterampilan dewa tipe kecepatan. Tidak, ini adalah teknik rahasia. Mata Luming berkedip. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke segala arah. Cahaya tombak itu menghancurkan, tetapi tidak ada jejak bayangan iblis. Suara mendesing. Tiba-tiba, suara siulan tajam terdengar dari belakang Luming. Hantu itu menyerangnya. Pihak lainnya tanpa sadar muncul di belakang Luming. Enyah. Luming berteriak pelan dan kekuatan sucinya menyembur keluar seperti gelombang. Dengan lambaian tangannya, puluhan sinar tombak menembus ke segala arah. Dentang. Sebuah ledakan terdengar di salah satu arah dan satu sosok terpental. Hehe, tidak ada gunanya. Mati saja. Sosok hantu itu terus berkedip. Dalam sekejap, ratusan sosok muncul di arena pertarungan, mengelilingi Luming. Kadang-kadang ada sesosok yang akan menyerbu ke arah Luming, tetapi dia selalu ditolak. Sepertinya kau tidak akan bisa mengalahkanku seperti ini. Luming mencibir. Benarkah begitu? Tiba-tiba ratusan sosok itu berhenti bersamaan dan berkumpul menjadi satu. Pengaturanku sudah selesai. Luming, pergilah ke neraka. Kutukan iblis. Mati. Teriak hantu itu dingin. Aura hitam pekat terpancar dari tubuhnya. Tangannya terus membentuk segel. Pada saat berikutnya, semburan energi tiba-tiba keluar dari tubuh Luming. Energi ini sangat jahat. Dia tidak tahu kapan energi itu menyerbu tubuh Luming. Pada saat ini, energi itu meledak dan membentuk bayangan-bayangan hitam pekat dan mengancam. Mereka meraung di tubuh Luming, ingin melahap daging dan darahnya. Bayangan iblis menanam kutukan hantu dewa iblis. Anak ini pasti sudah mati. Putra Santo Tian Hong mencibir. Putra suci cahaya melayang, putra suci Zixia, dan yang lainnya semua memandang dengan dingin. Luming, Yue Linglong dan Wu Zifeng tidak bisa menahan perasaan khawatir. Hahaha, Luming, pergilah ke neraka. Hantu itu tertawa liar. Tidak ada seorang pun di alam dewa sejati yang mampu mematahkan kutukan itu. Bahkan para ahli dalam daftar peringkat dewa sejati akan berada dalam bahaya jika mereka dijebloskan ke dalam kutukan. Apakah itu ditanam saat tabrakan? Luming bergumam. Sebelumnya, pihak lain terus-menerus bertabrakan dengannya. Setiap kali mereka bertabrakan, Luming bisa merasakan aliran energi lemah mengalir ke tubuhnya. Karena tenaganya tidak kuat, Luming tidak terlalu khawatir. Sekarang setelah dipikir-pikir, itu pasti kutukan iblis. Kutukan hantu dewa iblis semacam ini mirip dengan kutukan darah naga hitam yang dilepaskan oleh Gunung Perahu Naga, namun kekuatannya berbeda 108.000 mil. Tuanku, jantung Luming berdebar kencang. Dia melepaskan kekuatan surgawi penguasanya dengan kekuatan penuh dan menyelimuti kutukan hantu dewa iblis. Cici, ayam goreng. Dan EBSCP, sosok-sosok hantu itu seperti es yang telah bertemu api. Mereka segera mulai mendesis dan cepat mencair. Kau, bagaimana bisa kau? Bagaimana kau bisa mematahkan kutukan iblisku? Hantu itu tiba-tiba berteriak tak percaya. Kau menggunakan keterampilan yang tidak penting untuk mempermalukan dirimu sendiri. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Tubuhnya bergoyang saat dia menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi dan menyerang bayangan iblis itu. Sekalipun kau mematahkan kutukan iblisku, kau tak akan bisa membunuhku. Bayangan iblis itu meraung, matanya dipenuhi dengan keganasan. Dia berubah menjadi banyak sosok dan memenuhi arena pertarungan. Benarkah begitu? Sosok Luming tiba-tiba mendarat di arena pertarungan. Kekuatan surgawi yang sangat dingin menyebar dari kakinya dan menutupi seluruh arena pertarungan dalam sekejap, membekukannya. Dalam sekejap, arena pertarungan berubah menjadi dunia es. Tubuh Mo Ying tiba-tiba membeku. Kakinya membeku, dan ratusan sosok di arena pertarungan menghilang.
Ini adalah kekuatan surgawi yang dingin. Bagaimana anak ini berhasil mengembangkan kekuatan surgawi yang dingin? Mungkinkah dia telah mengembangkan teknik surgawi dingin yang paling hebat hingga ke puncaknya? Tapi dia baru berada di sekte itu selama beberapa dekade. Banyak tetua sekte dalam yang terkejut. Kekuatan surgawi yang digunakan Lu Ming sebelumnya bukanlah kekuatan surgawi dingin yang pamungkas. Mungkinkah Lu Ming telah mengembangkan semacam keterampilan rahasia yang menyembunyikan aura unsur kekuatan surgawi? Tetapi meski begitu, bagaimana Lu Ming bisa mengolah kekuatan suci embun beku pamungkas hanya dalam beberapa dekade? Kaisar Naga Abadi Chapter 2790 Bahasa Indonesia. Bab 2790 Melawan Ahli dalam Daftar Peringkat Dewa Sejati. Jangan bilang padaku. Banyak orang menilai Gunung Perahu Naga dan tidak dapat menahan diri untuk menebak hubungan antara Lu Ming dan Gunung Perahu Naga. Mungkinkah Gunung Perahu Naga telah memberikan seni surgawi dingin yang paling hebat kepada Lu Ming? Kalau tidak, mereka tidak akan pernah percaya bahwa Lu Ming mampu mengolah teknik dewa dingin terhebat hingga ke puncak hanya dalam beberapa dekade. Di Sekte Kongsuan, ada juga orang-orang yang telah mengolah teknik dewa dingin pamungkas hingga ke puncaknya dan berhasil mengolah kekuatan dewa dingin pamungkas. Namun, itu membutuhkan bakat yang sangat tinggi dan waktu yang lama. Akan tetapi, mereka tidak tahu bahwa Gunung Perahu Naga juga sangat terkejut di dalam hatinya. Anak ini benar-benar bisa mengendalikan kekuatan surgawi dingin yang ekstrim. Hati Perahu Naga bergetar. Dia tahu bahwa kekuatan surgawi yang dikendalikan Lu Ming adalah kekuatan surgawi dominator. Sekarang, dia benar-benar menggunakan kekuatan surgawi dingin pamungkas. Bagus. Semakin kuat anak ini, semakin sukses rencananya. Mata Gunung Perahu Naga berkedip. Di arena pertarungan, Mo Ying sangat ketakutan. Dia berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan diri dari es. Namun, apakah Lu Ming memberinya kesempatan seperti itu? Lu Ming bergerak dan muncul di depan hantu itu. Tatapan matanya yang dingin membuat hantu itu menggigil dan mengeluarkan keringat dingin. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah. Hantu itu meraung dengan marah. Apakah aku mengizinkanmu untuk mengaku kalah? Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan membunuh hantu itu. Ya, banyak orang terkesiap. Hantu itu sudah mati. Huang Wen tidak dapat dibandingkan dengan Mo Ying. Kekuatan tempurnya sangat kuat. Hal itu sudah sangat jelas terlihat selama kompetisi sekte. Namun, ia juga telah tewas di tangan Lu Ming. Kemampuan Lu Ming sungguh mengejutkan. Lu Ming, kau sedang mencari kematian. Pada saat itu, putra Tian Hong Sein sangat marah. Auranya yang mengerikan meledak dan menekan ke arah Lu Ming. Dia tidak menyembunyikan niat membunuh yang dingin. Tian Hong, apa yang sedang kamu lakukan? Di dekatnya, Ouyang Qingxiang juga melepaskan auranya untuk menghalangi aura putra orang suci Tian Hong. Apa yang ingin kulakukan? Tidakkah kau lihat bahwa hantu itu sudah mengaku kalah? Dia sudah mengaku kalah, dan bocah ini masih membunuhnya. Dia terlalu berani. Aku akan membunuhnya sekarang. Kata putra Santo Tian Hong dengan marah. Hehe, lucu sekali. Sebelum pertempuran, mereka hanya mengatakan bahwa tidak masalah apakah Anda hidup atau mati. Mereka tidak mengatakan bahwa Anda tidak dapat membunuh jika Anda mengaku kalah. Lu Ming berkata dengan acuh tak acuh. Kamu, tukang ribut. Putra Tian Hong Sein sangat marah. Tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Namun, Lu Ming benar. Sebelum pertempuran, mereka memang mengatakan bahwa mereka tidak akan membunuh siapapun terlepas dari hidup atau mati mereka. Mereka tidak mengatakan bahwa mereka tidak dapat membunuh siapapun jika mereka mengaku kalah. Baiklah, aku sudah selesai. Pada saat ini, Gunung Perahu Naga melambaikan lengan bajunya dan berkata, memang benar bahwa kita tidak mengatakan bahwa kita tidak dapat membunuh jika kita mengakui kekalahan. Mari kita jelaskan sekarang. Dalam pertempuran berikutnya, selama kita mengakui kekalahan, kita harus berhenti. Putra suci Tian Hong merasa tidak berdaya saat mendengar kata-kata Gunung Perahu Naga. Dia hanya bisa melirik Lu Ming beberapa kali dengan dingin, dan niat membunuh di matanya menjadi semakin kuat. Santo,
Biarkan aku pergi dan membunuh bocah nakal ini. Seorang pemuda lain melangkah keluar dari belakang putra Santo Tianhong. Putra Tianhong Sein mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita akhiri ini dengan cepat. Jangan beri anak itu kesempatan untuk mengaku kalah." Jelaslah bahwa putra Santo Tianhong sangat percaya kepada pemuda ini. "Jangan khawatir, Sein. Dia tidak akan punya kesempatan untuk mengaku kalah." Pemuda itu berkata dengan dingin. Dalam sekejap, dia mendarat di atas ring pertarungan. Hujan berdarah yang akan menyerang. Kedatangan pemuda itu ke ring pertarungan mengejutkan banyak orang. Itu karena Sanguin Rain adalah seorang ahli dalam daftar peringkat Dewa Sejati, salah satu dari 8 ahli dalam daftar peringkat Dewa Sejati di Sekte Kongsuan. Dia juga orang terkuat di alam Dewa Sejati di bawah faksi putra Sein Tianhong. Lu Ming akan bertarung dengan Sanguin Rain. Aku ingin tahu apa hasilnya nanti. Jika Lu Ming dapat mengalahkan Sanguin Rain, itu akan menjadi sebuah keajaiban. Dia akan terdaftar dalam daftar peringkat Dewa Sejati sebagai Dewa Sejati tingkat 3. Benar sekali. Sanguin Rain berada di peringkat ke-87 dalam daftar peringkat Dewa Sejati. Namun, kekuatan-kekuatan bertarungnya bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Mo Ying. Banyak orang yang menantikan pertempuran ini. Banyak dari mereka yang sudah mulai menebak hasil pertempuran ini. Seorang pakar dalam daftar peringkat Dewa Sejati. Ayo. Mata Lu Ming dipenuhi keinginan kuat untuk bertarung. Meskipun dia pernah melihat pertarungan antara para ahli di daftar peringkat Dewa Sejati sebelumnya, menonton dan bertarung secara langsung adalah dua hal yang berbeda. Asyik. Tiba-tiba, sosok Sue Yu bergerak. Namun, sosoknya tidak menyerang Lu Ming, tetapi ke langit. Di udara, tubuh Rain yang penuh semangat memancarkan cahaya merah darah. Penghalang hujan darah. Hujan Sanguin mengeluarkan suara gemuruh rendah. Dia mendorong dengan kedua tangan dan lapisan perisai cahaya merah darah menutupi seluruh arena pertarungan. Penghalang hujan Sanguin adalah teknik rahasia yang dikembangkan oleh hujan Sanguin. Teknik ini sangat kuat. Dia menggunakan keahlian uniknya saat dia bergerak, tidak memberi Lu Ming kesempatan untuk membalas. Membunuh. Hujan berdarah meraung. Dalam pesona hujan berdarah, kilatan pedang berdarah yang tak berujung tiba-tiba muncul dan menebas ke arah Lu Ming. Apa yang bisa dilakukan penghalang terhadapku? Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengaktifkan baju besi Crimson Gold 9 lapis. Dia mengeluarkan teknik 9 Kun Peng surgawi dan melesat ke langit. Sinar cahaya tombak meledak dari tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Cahaya tombak dan cahaya pedang merah darah saling bertabrakan terus-menerus, menimbulkan suara ledakan yang memekakkan telinga. Kenapa kekuatan suciku terkuras begitu banyak? Tiba-tiba, Lu Ming mengerutkan kening. Dia bisa merasakan kekuatan sucinya terkuras dengan cepat. Gerakan yang sama menghabiskan kekuatan sucinya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hahaha, apakah kamu merasa bahwa kekuatan suci milikmu cepat sekali terkuras? Di bawah tekanan penghalangku, kekuatan suci milikmu akan habis setelah beberapa gerakan, dan kamu akan berada di bawah kekuasaanku. Hujan berdarah tertawa penuh kemenangan. Kemudian, lebih banyak kilatan pedang berdarah muncul dan menyerang Lu Ming. Benarkah begitu? Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Mereka ingin menguras habis kekuatan surgawinya. Kau pasti bercanda. Jika orang lain terjebak dalam penghalang hujan darah, mereka akan berada dalam bahaya besar dan kekuatan suci mereka akan cepat habis. Namun, Lu Ming memiliki rumus takarannya. Ledakan. Energi surgawi terus muncul dari formula, kuantitas. Energi surgawi Lu Ming selalu berada pada puncaknya. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Lu Ming menggunakan jurus kedua dari 3 serangan apokaliptik. Tombak itu menghantam dan sinar tombak berbentuk bulan sabit melesat keluar. Cahaya pedang merah darah yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan, dan cahaya tombak berbentuk bulan sabit yang mengerikan menebas ke arah hujan darah. Ekspresi Sanguin Rain berubah. Dalam sekejap, dia muncul di sisi lain arena pertarungan, menghindari serangan Lu Ming. Di dalam pesona hujan darah, kecepatannya sangat cepat. Serangan yang sangat kuat.
Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa kamu gunakan. Hujan sanguin mendengus dingin. Begitukah? Aku akan menghancurkan penghalangmu terlebih dahulu. Sosok Luming melesat ke angkasa dan melesat menuju penghalang. Dewa Darah Piton, bunuh. Hujan darah menderu dan ular piton merah darah muncul di penghalang. Ada lebih dari selusin ular piton dan masing-masing panjangnya ratusan meter. Mereka menyerang Luming. Membunuh bulan. Luming terus menggunakan tebasan bulan dan memusnahkan seekor ular piton berwarna darah dengan satu gerakan. Namun, ada lebih dari 10 ular piton berwarna darah. Hahaha, kekuatan sucimu hampir habis. Berdarah-darah dan tertawa terbahak-bahak. Luming tidak peduli dengan hujan darah dan terus menyerang.